Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di section pembahasan soal KSNP Ekonomi 2021 untuk tingkat SMA. Nah, sebelum lanjut tapi Kanidia mau infoin dulu bahwa Kanidia buka pelatihan untuk OSNP tahun ini. Dan kalau kalian minat nanti boleh DM atau email aja ya. Insya Allah pelaksanaannya di bulan Juli, bulan depan ya. Oke, kita bakal bahas nomor 11 terlebih dahulu. Perusahaan dagang melakukan akuntansi pembelian bahan habis pakai secara kredit dengan mengkredit akun berikut ini. Nah, jadi di sini kita bisa meng-highlight bahwa mereka lagi melakukan kegiatan pembelian, tapi yang dibeli adalah barang habis pakai. Nah, apa sih istilah dari barang habis pakai? Ya mungkin lebih sering kita kalau di akuntansi ya lebih sering mungkin menggunakan istilah perlengkapan ya. Jadi si perlengkapan ini oleh perusahaan dibelinya secara kredit bukan tunai ya, yang seperti kita lakukan. Nah, ditanyain apa sih yang akan kita kredit? Ya, jawabannya langsung dibuat jurnal aja kali ya. Kayaknya jelas banget kalau kita membeli perlengkapan secara kredit, pastinya di debit kita pakai akun perlengkapan ya kan. Lalu nanti yang kredit adalah utang dagang, boleh juga pakai utang usaha. Tapi commonly kalau perusahaan dagang langsung aja ya pakai utang dagang. So karena yang ditanyain adalah yang sisi kredit, jawabannya adalah yang utang kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Next, nomor 12. Andi membeli 100 lembar saham Telkom senilai 3.200 per lembar di bulan Januari 2020. Nah, saat ini ia menjual saham tersebut dengan harga 3.500 per lembarnya. Nah, pendapatan yang diterima Andi dari transaksi ini disebut apa? Oke, jadi kalau kalian adalah pemilik saham, stok ya, itu kita bisa memiliki keuntungan at least ada 3 ya, yang mungkin lebih sering kita denger ya. Gimana nih? Nyatanya di sini aja kali ya. Jadi keuntungan dari seorang stockholder atau pemegang saham itu mungkin yang paling sering kita dengar ada 3 ya. The first one adalah kamu bisa dapat potensi, mungkin mulai dari ini dulu nih, dapat dividen. Dividen ya. Apaan tuh dividen kak? Dividen itu adalah laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Jadi kalau misalnya kamu beli saham di TLKM, Telkom ya, ini by the way harus 4 huruf. Terus di akhir periode ternyata Telkom mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya itu akan dibagi-bagi sejumlah berapa persen ya, udah ditentuin di rapat pemegang saham kepada pemegang saham. Nah, jadi itu keuntungannya nih. Kalau perusahaan yang kamu investasikan dapat untung, kamu juga bakal dapat ke bagian untungnya dalam bentuk yang kita sebut sebagai dividen. Tapi dividen waktunya agak lama ya, mesti nunggu ya setahunan gitu ya minimal untuk bisa mendapatkan keuntungan. Untung kalau dia laba ya, kalau rugi ya nggak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kita mau dapat selisih kayak gini nih ceritanya kak, 3.200 belinya 3.200 lalu jualnya 3.500, kan ada tuh selisih 300 rupiah per lembarnya. Nah, itu juga merupakan keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham yang kemudian kita istilahkan sebagai capital gain. Nah, capital gain ini adalah kondisi yang bakal kalian rasakan, kita rasakan ya sebagai pemegang saham, kalau ternyata yang terjadi adalah harga jual dari saham yang kita beli itu lebih tinggi dari harga belinya ya. Harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya. Nah, kalau di case kita ini kelihatan ya, belinya 3.200 pas jual udah 3.500. Jadi ada selisih nih 300 rupiah per lembar. Ingat kalau beli saham nggak mungkin 1 lembar ya, minimal 1 lot transaksinya dan itu 100 lembar ya. Jadi lumayan nih, dikaliin kalau misalnya beli 100 lembar 100 lot lumayan banget tuh keuntungannya. Kalau kondisinya kebalikannya kan nih, harga jualnya lebih kecil, bisa nggak kak? Ya bisa, itu adalah salah satu kerugian atau potensi juga, risiko juga, dan namanya adalah capital loss ya, kebalikannya aja, 1 gain 1 loss. Terus ada lagi nih yang bisa kalian dapatkan kalau kalian adalah seorang pemegang saham, namanya agio. Agio itu adalah kalau kalian menjual saham, harga jualnya ya lebih di atas dari nilai nominal saham. Jadi setiap saham itu pasti punya nilai nominal ya teman-teman ya. Misalnya nilai nominalnya 1 lembar 200, tapi ternyata kalian bisa menjualnya 300. Ada selisih kan? Nah, itu yang dinamakan agio saham. Kalau lebih kecil harga jual dibanding nilai nominal, lawan dari agio kita bakal dapat disagio.
ya kayak gitu. Terus kalau bunga ini common ya, bisa didapatkan di banyak instrumen investasi. Kalau laba ditahan atau return earning, ini adalah bagian laba. Jadi kalau tadi kan dia bilang perusahaan itu kan bisa dapat laba. Commonly perusahaan itu membaginya menjadi dua, tapi bisa jadi lebih ya, tergantung hasil keputusan pemegang sahamnya. Bisa dibagi kepada pemegang yang kita sebut sebagai dividen, dan juga bisa ditahan, tidak dibagikan kepada pemegang saham tapi disimpan di perusahaan. Buat apa kak? Ya bisa buat banyak hal ya, bisa untuk investasi ulang, bayar utang, atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Ya namanya juga laba yang ditahan, jadi nggak dikeluarkan dari perusahaan. So kalau case yang Andi ini udah jelas kali ya, bakal dapat capital gain ya. Semoga bisa dipahami. Next, nomor 13, kebijakan moneter yang dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran adalah, ya ingat ya, kalau kita bicara tentang kebijakan moneter, ini mengatur masalah jumlah uang beredar, yang mana kalau di Indonesia kebijakan moneter itu dibuat oleh Bank Indonesia. Dan kalau di Bank Indonesia ini tujuan utamanya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang indikatornya ada dua. Mulai dari inflasi yang tidak tinggi agar nilai rupiah terhadap barang baik stabil, dan juga indikator keduanya dikatakan rupiah itu stabil kalau kurs rupiah terhadap mata uang asing itu stabil juga. Nah, gimana cara kebijakan moneter itu bisa membantu neraca perdagangan? Kan kita pengennya tuh neraca perdagangan ekspor lebih besar daripada impor, gitu kan ya. Karena ini akan membuat kita menjadi neraca perdagangan kita jadi surplus, dan itu akan memberikan banyak efek positif bagi negara. Nah, gimana cara kebijakan moneter memperbaiki neraca perdagangan nih kalau misalnya lagi defisit alias lebih banyak impor daripada ekspor ya, yang mana lumayan sering terjadi di Indonesia ya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kebijakan devaluasi, teman-teman, di bagian C ya. Apaan tuh kak devaluasi? Kan dia udah pernah buat tentang devaluasi, nanti linknya akan disimpan di bawah untuk kalian yang masih agak nggak terlalu jelas ya. Devaluasi itu sengaja ya kita menurunkan nilai tukar ya. Jadi melemahkan mata uang negara kita sendiri secara sengaja. Kok jahat kak? Nah pasti ada niatannya. Nanti kita kasih coba ya. Coba kasih contoh. So far tapi semoga bisa dipahami ya. Mungkin kalau misalnya kalian agak bingung, kan ini dia ganti aja kali ya bahasa dari apa namanya nih? Astagfirullah. Devaluasi ya. Kalau mungkin paling sederhana itu istilahnya kayak gini aja ya. Melemahnya kurs mata uang kita ya. Nah, tapi sebelum lanjut kita harus udah satu paham ya yang mana yang dimaksud dengan melemah. Kan dia kasih dua case biar jelas ya. Kondisi 1 dengan kondisi 2. Di kondisi 1 misalnya kita dikasih tahu bahwa 1 US dollar itu nilainya let's say 10.000 rupiah ya IDR. Terus ternyata besoknya seminggu kemudian misalnya ya 1 US dollar itu sekarang menjadi 13.000 IDR. Nah dari kondisi ini tuh ya teman-teman, kita nggak boleh bilang wah keren nih rupiah kak dari 10.000 jadi 13 berarti menguat. Salah ya, nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya adalah kita harus membayangkan kemarin kalau mau dapat 1 dolar cukup korban 10.000. Sekarang mau dapat 1 dolar ternyata harus korban 13.000. Jadi kesimpulannya di sini kita bakal bilang bahwa rupiah melemah. Nah berarti apa? Ya dolar yang menguat. Nah kalau devaluasi itu kayak gini kondisinya, kita sengaja, pemerintah sengaja membuatnya jadi kayak gini. Kesan awalnya mungkin kayak jahat dan seterusnya ya, padahal ini ada loh apa sih istilahnya, ada manfaatnya. Nah coba deh kita kasih contoh. Misalnya kalian jualan coki-coki ya, coki-coki aja ya karena enak banget ya. Satu coki-coki kita patok aja harganya 1.000 rupiah ya, 1.000 perak. Nah andai nih kalian jualan coki-coki ke bule. Nah si bule ini awalnya datang dengan membawa 1 dolar ya kan. Dia di kondisi awal bisa dapat berapa coki-coki teman-teman? Ya kalau 10.000 berarti dapatnya 10 coki-coki ya kan. Terus datang lagi nih bawa 1 dolar, miskin banget ya. Terus sekarang itu bisa dapat 13.000. Kalau beli coki-coki yang harganya tetap 1.000 berapa tuh? Dapat 13 coki-coki dong. Nah apa kesimpulannya? Si bule ini tuh bakal mikir, loh kok barang Indonesia murah-murah ya. Jadi kayak apa sih istilahnya? Ya barang Indo jadi murah-murah ya.
way cheaper than before gitu ya kan. Jadi lebih murah. Nah, secara logika kalau misalnya ada barang yang kita bilang bahwa itu lebih murah, itu akan menimbulkan hasrat untuk membeli banyak dong. Maka secara kalau misalnya kondisinya ceteris paribus, kita bakal bilang ini muaranya tuh bakal banyak yang beli coki-coki. Finally, ekspor coki-coki kita bisa meningkat dong. Nah, di kondisi yang berlawanan, impor barang kita dari luar negeri itu akan menurun. Kenapa? Karena kalian bayangin aja, misalnya beli apa ya, beli makanan dari luar terus harganya $10, harganya tetap ya $10. Awalnya kalian bilang, oh waktu awal cuma 100.000 harganya, sekarang karena udah 13.000, 130.000. Nah, kita malah di kondisi yang berlawanan bakal bilang harga barang-barang impor mahal, berhenti aja kita beli barangnya. Nah, itu adalah kondisi yang akan terjadi kalau devaluasi. So, kesimpulannya ini nih, ekspor meningkat, impornya malah menurun. Kalau terjadi hal seperti ini, apa yang akan terjadi? Ya, terjadi kondisi yang kita inginkan tadi, surplus balance of trade. Nanti akan membantu balance of payment karena kita ekspornya banyak, impornya menurun. So, melakukan devaluasi sehingga harga barang ekspor memiliki daya saing tinggi, artinya dianggap lebih murah. Ekspor meningkat, benar, dapat memperbaiki neraca perdagangan dan finally di neraca pembayaran. Nanti videonya kalau kalian masih agak nggak terlalu detail tentang devaluasi dan teman-temannya, nanti kan dia drop linknya di bawah supaya informasinya bisa lebih dipahami. Ya, semoga bisa jelas ya. Next, number 14. Di sini ada istilah laku pandai. Itu istilah apa? Nah, ini adalah istilah yang mungkin belum lama atau belum terlalu familiar di kita-kita ya. Ini ada kepanjangannya ya. Jadi laku pandai stands for tulisnya di mana ya? Di atas aja ya. Layanan keuangan. Ini ada kepanjangannya ya teman-teman ya. Layanan keuangan tanpa kantor. Dalam rangka keuangan inklusif. Ya sorry ya tulisankannya dia. Ya gitulah ya teman-teman ya. Semoga masih nyaman untuk dilihat ya. Astagfirullah. Dalam rangka keuangan inklusif. Jadi ini tidak eksklusif lagi, inklusif. Artinya mungkin kalian bakal bilang, Kak, bagus banget loh kalau misalnya kita bisa melakukan transaksi yang cashless lagi ya. Jadi kita bisa beli barang tinggal dari gadget gitu kan ya. Atau kalau mau bayar sesuatu tinggal dari HP aja, nggak perlu harus antri dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya adalah produk-produk keuangan yang sudah mungkin bagi kita orang yang tinggal di kota itu familiar. Tapi ternyata di daerah-daerah terpencil mereka masih nggak tahu kalau ternyata sekarang bayar listrik udah bisa dari handphone aja, atau nggak usah ke bank, atau nggak usah ke teller, cukup melakukannya melalui tempat-tempat atau ya pihak-pihak yang bisa disebut salah satu contohnya adalah sebagai agen. Nah, Laku Pandai itu hadir untuk membantu orang-orang ya, jadi memberikan layanan keuangan nih tanpa kantor. Jadi nggak harus datang ke bank kalau mau transfer antar satu bank ke bank yang lain. Misalnya nih kalian tinggal di daerah yang nggak ada banknya, terus tapi mau transaksi. Nah, ternyata jauh banget Kak kalau mesti ke kota hanya untuk transfer. Nggak usah ke kantor, ke banknya langsung, pakai agen Laku Pandai aja bisa ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri sih ini udah lumayan masif ya. Jadi ingin membantu masyarakat yang punya transaksi, mau itu transaksi untuk kegiatan transfer mungkin atau pembayaran tagihan mungkin, itu bisa tanpa langsung ke agennya. Maksudnya tanpa langsung ke kantor yang terkait, bisa melalui agen ya. Kayak gitu. Jadi kalau istilah Laku Pandai mungkin kayak ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, istilahnya kalau di sini yang paling masuk akal adalah transaksi non tunai yang bisa dilakukan pada agen-agen non bank. Jadi kalau kayak astagfirullah, kalian mau bayar rekening listrik atau bayar asuransi, nggak harus rekening listrik harus ke kantor PLN ya Kak, nggak harus lagi. Bayar pajak nggak harus ke sana lagi. Kita sih pemerintah udah menunjuk agen atau lembaga keuangan udah menunjuk agen di daerah yang bisa melayani kalian 24 jam tanpa harus ada kantor, nggak harus se-eksklusif itu. Maksudnya nggak perlu antri lama-lama, itu lebih instan. Kayaknya sih kan ide yakin hampir seluruh daerah kalian udah ada
yang kayak gini ya. Jadi ada istilah agen untuk bank-bank tertentu. Nah itu adalah salah satu kejadian laku pandai di Indonesia. So the answer for number 14 adalah yang transaksi non tunai ya. Jadi nggak harus pakai duit langsung, bisa pakai transfer aja melalui agen-agen yang sudah ada. Oke, number 15 ada soal kebijakan moneter yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja berarti ya banyak lapangan kerja ya, harapannya agar tenaga kerja terserap dan pengangguran bisa berkurang. Nah, gimana caranya nih Kak kebijakan moneter yang tadi dibuat sama BI bisa mengurangi pengangguran? Nah, tentu saja sih ini mungkin agak sulit kalau secara langsung ya, tapi pemerintah bisa mengatur, kan tadi kita udah bilang kebijakan moneter itu selalu mengatur jumlah uang beredar. Nah, gimana caranya si jumlah uang beredar ini pengaturannya dibuat agar banyak lapangan pekerjaan. Nah, yang paling masuk akal di sini nih bagian A, karena sehingga perusahaan itu bisa berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan. Kalau ada perusahaan yang pengen, Pak, saya sebenarnya pengen banget membantu daerah saya supaya nggak banyak yang pengangguran. Oh, gimana caranya? Saya punya usaha ini Pak, tapi saya terkendala di modal. Nah, bisa melalui kebijakan moneter, kreditnya dipermudah. Supaya apa? Pada akhirnya nanti kalau usahanya jalan, nanti bakal terserap pekerja-pekerja yang ada di situ sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi mungkin secara langsung agak sulit, tapi indirect effect-nya ada kok kalau pengaturannya baik gitu. Semoga bisa dipahami ya. Number 16 kita lihat ya. Akun piutang perusahaan PT Dirgantara memiliki rincian atas piutang CV Aleta, CV Buana dan PT Cemerlang. Nah, catatan atas piutang pada konsumennya tersebut disebut apa dalam akuntansi? Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, ini cukup jelas ya. Kira-kira apa teman-teman? Ya, jadi kan kalau di akuntansi habis buat jurnal kita bakal mempostingnya ke buku besar. Nah, biasanya buku besar setelah kas itu apa teman-teman? Piutang ya. Nah, biasanya tuh di piutang itu cuma ada info bahwa kita punya piutang 100 juta. Nah, apakah menurut kalian piutang 100 juta ini hanya kepada satu orang atau satu pihak, atau bisa jadi ada banyak pihak? Ya, ada banyak kemungkinan, tapi menurut Kanidia yang paling realistis sih ada banyak pihak. Nggak mungkin kita hanya punya satu piutang aja, apalagi kalau usahanya usaha besar ya. Bisa jadi kita bakal bilang ini tuh 100 juta totalan dari 4 orang, 1, 2, 3, 4. Jadi ada yang punya piutang kita itu 20, ini 20 juga, ini cuma 10, berapa tuh? 70, jadi ini 30. Jadi kita bakal bilang 70, 80, 90, 100 ya udah benar. Kita bakal bilang ini tuh rinciannya sebenarnya beda-beda. Nah, tapi kalau di buku besar piutang kita nggak bakalan tahu rinciannya per orang atau per pihak, itu nggak ada di situ, emang nggak bakalan ada. Jadi gimana Kak cara mengetahuinya si A utangnya berapa? Piutangnya berapa ke kita? Piutang kita berapa ke A, B, C, dan D sampai seterusnya. Di akuntansi muncullah yang namanya BB Pembantu, buku besar pembantu. Jadi ini tuh kayak memberikan informasi lebih detail daripada buku besar. Biasanya sih kita bilangnya kalau ada pembantu maka ada yang utama. Kita kalau dalam hidup sehari-hari, kebanyakan dalam ilmu kita yang umum itu sebenarnya BB utama ya. Nah, nanti BB pembantu itu intinya sih lebih mendetailkan. Jadi kayak bisa kita tahu, oh ternyata kalau kita punya utang 200 juta, kita tahu, oh ternyata 150 juta itu cuma ke satu pihak aja. Jadi harus benar-benar nanti si perusahaan harus punya strategi dong, gimana caranya relasi kita sama yang memberikan kita utang itu baik, supaya dia punya kepercayaan sama kita. Seperti itu. Nah, buku besar pembantu sebenarnya ada beberapa konten ya. Tapi kalau yang tadi dia udah pernah dapat ya, soalnya Kanidia bukan jurusan akuntansi kuliahnya ya. Yang familiar dengan Kanidia itu ada utang, piutang sama persediaan ya. Jadi kalau persediaan kita di gudang 500 juta. Nah, itu bisa nanti di buku persediaan di detail itu 500 juta untuk apa aja gitu ya. Jadi kalau di sini ada akun piutangnya nih, ada piutang buat Aleta, Buana dan Cemerlang. Nah, itu bisa didapat di BB Pembantu ya, buku besar pembantu. Semoga bisa dipahami. Next. Nah, untuk nomor 17 kemarin kan dia udah bilang kalau soalnya juga
modal dikasih sama temen, bukan temen ya, ada yang baik hati membagikan soalnya, dan kan dia cek ternyata nggak ada soal nomor 17, jadi kita langsung ke nomor 18 ya. Nah di sini ada investor yang nggak suka risiko tinggi, tapi ingin dapat mengakses dana investasinya tuh setiap saat. Yang cocok buat dia itu apa? Nah inget ya kalau dia orangnya, jadi ini bukan orang yang suka ambil risiko ya, risk avoider ya. Boleh nggak sih kak? Ya boleh kan. Setiap orang itu nggak harus jadi orang yang suka mengambil tantangan. Dia orangnya main aman nggak apa-apa. Nah kalau orang yang main aman disarankan gak usah main ke pasar modal, karena pasar modal lumayan risky ya kayak gitu. Nah termasuk salah satu produk pasar modal reksadana. Walaupun sebenarnya reksadana ada juga kok yang lumayan stabil. Tapi di sini nggak ada informasi lebih detail. Jadi kita cari yang paling mengikuti apa keinginan dari si investor ini. Nggak suka risiko tinggi dan juga mau investasinya itu bisa diakses setiap saat, jadi nggak harus waktu-waktu tertentu. Maka mohon maaf nih, deposito nggak bisa diambil setiap saat, udah ada perjanjian ya. Ini untuk berapa lama pak? Setahun. Nah berarti nanti setahun baru bisa ada pencairan ya, jadi nggak bisa. So sisa pilih pasar uang dan tabungan. Nah kalau menurut dia yang paling benar itu adalah pasar uang, karena investasi di pasar uang itu lumayan menjanjikan, bukan menjanjikan sih, ya pasti ada keuntungannya, ada peluang dapat keuntungan, tapi resikonya jauh lebih kecil ya, jadi bisa dibilang lumayan stabil. Dan kalau pasar uang ini instrumennya apa? Ini bukan jual uang ya teman-teman ya. Pasar uang itu adalah pasar yang jual belikan dana jangka pendek. Dana jangka pendek mungkin bagi orang Indonesia yang biasa kita dengar ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia, atau surat berharga pasar uang. Jadi kalian bisa berinvestasi melalui ini, dan ini investasinya lumayan tidak tinggi, dan juga bisa lah investasinya lumayan mudah untuk pencairan ya, dibandingkan kalau pasar modal yang ya istilah kasarnya sih birokrasinya lebih rempong ya. So kalau menurut Kandida 18 jawabannya yang part B. Oke, semoga bisa difahami. Next, number 19. Seen from its cause, there are two types of inflation. Those are demand pull inflation and cost push inflation. A cost push inflation is reflect by. Jadi katanya kalau inflasi itu ada dua jenis kan, ada yang demand pull dan ada cost push. Nah kalau cost push itu apa? Indonesianya adalah apa teman-teman? Ini bahasa Indonesianya adalah yang sering kita gunakan adalah inflasi karena dorongan biaya. Kenapa biaya kak? Nah inflasi itu kan kenaikan harga. Nah katanya kalau teori dari cost push inflation itu harga naik karena apa? Karena biaya produksi lagi naik. Masuk akal nggak sih? Ya masuk akal. Kalian jualan cendol bilang, om kok jualan cendolnya mahal harganya? Ya kamu bakal bilang, dek harga tepung sekarang mahal, harga sirup sekarang mahal, jadi karena biaya produksinya mahal, harga cendolnya harus mahal dek kalau om tetap mau usaha gitu. Jadi ini alasan salah satu kenapa terjadi inflasi. Nah kalau by curve ini karena by reflect by ini, dan kita lihat ini jawabannya curve ya. Itu simple banget sih kalau di sini ya. Namanya biaya produksi bakal berpengaruh kemana teman-teman? Ya pasti ke supply ya, bukan ke demand, karena ini cerita dari sisi seorang produsen. Ini adalah P dan ini adalah Q. Dan kalau dia cost push itu udah jelas. Jadi ini kita katakan let's say ini adalah S1 average agregat ya, kok average agregat supply. Boleh sih sebenarnya nggak pakai agregat, tapi mostly kita pakainya agregat ya. This one is aggregate demand. Nah kita bakal bilang ini nih keseimbangan pertama sebenarnya. Aduh ya Allah. Ini P1 nih, ini Q1 ya kan yang diproduksi. Yang ditransaksikan maksudnya ya. Nah sekarang karena biaya produksi naik, apa akibatnya? Kita bakal bilang, wah jelas kak, pasti supply-nya berkurang. Karena dia berkurang ke kiri dong. Nah nanti bakal ada kurva S yang baru, aggregate supply ya. Agregat supply yang baru ke kiri karena dia berkurang, nanti kita bakal punya AS2. Keseimbangannya ada dong yang baru di titik ini. Nah nanti kalau kita tarik titik-titiknya bakal dapat Q2 dan P2. Dari sini kelihatan sih dari P1 ke P2 harganya naik, maka akan terjadi inflasi. So kalau ditanya reflected by apa, ya jawabannya up, leftward, shift of aggregate supply curve. Jadi ada ini apa sih istilahnya, bergeser ke atas, ke kiri atas ya, up leftward ya. Jadi jawabannya yang bagian E. Semoga bisa dipahami. Next soal nomor terakhir, nomor 20.
Bank merupakan suatu institusi yang menjadi perantara pihak yang surplus dan defisit apa? Bank itu disebut lembaga perantara ya teman-teman ya, lembaga intermediasi. Kenapa? Karena dia istilahnya menjadi perantara dari yang punya banyak banget dana dengan yang kekurangan dana. Jadi yang punya banyak dana, mari dananya simpan ke sini, nanti kami setorkan atau salurkan kepada yang kekurangan dana. Jadi sebenarnya jawaban yang paling benar itu dana, tapi nggak ada. Nah, nggak mungkin barang ya kan, nggak mungkin saham dan obligasi. Nah, kalau Kanidia merasa lebih cocok adalah capital itu adalah modal ya. Karena kalau uang kesannya kayak agak sedikit kurang pas aja. Sebenarnya kan memang uang, tapi kalau kalian merasa apakah benar uang? Ya sebenarnya karena yang Kanidia pahami sih kekurangan dana ya. Tapi di sini nggak ada dana, dan if I have to choose one option, Kanidia bakal pilih si capital sih ya, gitu sebagai jawaban. Oke. Jawabannya yang menurut Kanidia. Oke, that's it untuk ini. Thank you udah nonton, dan Kanidia mau sekali lagi minta didoakan semoga pekan depan pengumuman besok Kanidia bisa dinyatakan lulus biar Allah izinkan sekolah lagi insyaallah ke UK di Warwick University. Amin. Thank you teman-teman, saling mendoakan dan tetap semangat, selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.